Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh pagi hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat atas izin Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, insyaallah setiap hari Senin akan kami bawakan kultum dengan topik berinteraksi dengan Al-Quran. Saya ingin menyampaikan pengantar dulu. Kenapa topik ini diambil? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang terjemahannya, dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan." Mahjura, diabaikan. Apa yang dimaksud dengan mahjura atau diabaikan itu? Kita terjemahkan dalam realitas yang kita hadapi saja. Saat ini Al-Qur'an itu sudah tidak begitu banyak dipelajari oleh kaum muslimin. Tidak banyak yang berusaha menghafalkan, tidak banyak yang berupaya untuk mengetahui dan mengimaninya, dan tidak banyak yang mengambil pelajaran darinya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, tidak menjalankan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Bahkan ada yang kemudian malah menentang apa yang digariskan Allah dalam Al-Quran. Hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, kenapa ini terjadi? Kita semua yakin bahwa setiap umat Islam, kalau dikatakan apakah Anda cinta dengan Al-Quran, tidak ada yang mengatakan tidak cinta dengan Al-Quran. Kalau dikatakan apakah sampean beriman dengan Al-Quran, pun tidak ada yang mengatakan saya tidak beriman dengan Al-Quran. Tapi mengapa ini terjadi? Jawabannya yang paling mudah kita pahami adalah tidak begitu banyaknya perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran. Saya yakin setiap rumah punya mushaf Al-Quran. Bahkan di HP kita sekarang ini mudah dipasang aplikasi Al-Quran. Tapi kalau pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kita baca mushaf Al-Quran kita di rumah kita? Atau sudahkah kita isi HP kita dengan aplikasi Al-Quran? Jawabannya mungkin masih belum memuaskan kita semuanya. Bahkan kadang-kadang hadirin sekalian, mohon maaf, Al-Quran itu di musola-musola di masjid ditaruh begitu saja. Kalau malam Jumat kebetulan kita ada acara yasinan dibaca bersama-sama, ya tidak ada baik salahnya, baik-baik saja membaca Al-Quran. Bahkan kadang-kadang ditumpuk saja, ketika ada saudara kita yang meninggal baru dibaca Al-Quran itu. Apakah ini salah? Tidak, baik-baik saja. Tetapi masalahnya adalah Al-Quran itu pasti diturunkan tidak untuk hal-hal yang lain kecuali sebagai pedoman dan petunjuk bagi kita kaum muslimin. Walaupun memang membacanya berpahala. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya untuk berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Mengapa dikatakan berinteraksi? Karena kita menyadari bahwa banyak sekali kajian-kajian Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Tapi sesungguhnya kajian-kajian itu kajian yang sudah cukup lumayan levelnya agak tinggi dan mendalam. Sementara Al-Quran itu ayatnya sudah sekitar 6.600 sekian ayat. Seumur hidup kita ini mempelajari ayat-ayat Al-Quran, saya tidak tahu kira-kira berapa persen dari Al-Quran itu yang kita pahami. Dengan kata-kata lain, ayat Al-Quran itu harus segera tersosialisasi kepada kaum muslimin, ayat per ayat, paling tidak untuk mengetahui terjemahnya, paling tidak untuk memahami, kalau toh ingin lebih dalam lagi mengkaji dengan tafsir Al-Quran.
Oleh karena itu para hadirin sekalian, lewat mimbar ini setiap hari Senin insyaallah kita baca ayat yang sederhana saja sebagai pedoman dan petunjuk kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran itu? Berinteraksi dengan Al-Quran itu hadirin sekalian, yang pertama insyaallah kita meyakini Al-Quran itu datang dari Allah. Ini tidak ada masalah bagi kita, insyaallah sudah. Yang kedua, meyakini kebenaran Al-Quran. Ini pun saya kira bagi kita sudah tak begitu masalah siapa yang ingkar terhadap Al-Quran. Karena kalau kita ingkar terhadap Al-Quran, maka gugurlah rukun iman kita yang 6 itu. Karena salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah menerima Al-Quran dengan hati terbuka dan sukacita. Ini masih tanda tanya kita, termasuk saya. Apakah kita menerima Al-Quran itu dengan hati terbuka? Apa yang dikatakan Al-Quran itu sudahlah, itu yang senang kita pakai dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan Al-Quran itulah yang sukacita kemudian segera kita amalkan dalam kehidupan nyata. Ini tentu masih tanda tanya besar, termasuk bagi saya pribadi. Hadirin, kemudian yang berikutnya cara berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah memahami Al-Quran itu diturunkan, memahami tujuan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Ya, memahami tujuan Al-Quran diturunkan. Kita banyak yang mengatakan bahwa Al-Quran itu pedoman hidup kita, Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Ya, sebatas itu. Sama dengan anak-anak kita. Kalian hafal Pancasila, hafal sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5. Apa maknanya sila per sila itu? Anak-anak gak bisa menjelaskan. Demikian pula dengan tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Semua ngerti bahwa tujuan pedoman hidup bagi orang muslim atau petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana pedoman itu bisa kita pedomani Al-Quran itu ketika ayat per ayat dari Al-Quran itu belum kita pahami? Mohon maaf, banyak sekali saudara-saudara kita yang baca Al-Quran di antara kaum muslimin, dari sebagian kecil yang dari umat Islam seluruhnya yang baca Al-Quran. Tapi masih begitu banyak membaca Al-Quran itu karena berorientasi pada pahala. Memang benar membaca Al-Quran itu ada keutamaan dan pahala. Tetapi jelas bahwa tujuan Al-Quran diturunkan itu bukan sekedar sarana untuk mendapatkan pahala. Bahkan ada orang yang kemudian membaca ayat ini sekian kali, begini, dia tidak mengambil daripada inti apa ajaran ayat Al-Quran itu sendiri, tapi dia mengambil dari hal yang lain, yang selain yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak orang yang kemudian membaca Al-Quran ingin cepat-cepat khatam berkali-kali dan sebagainya. Ya. Apakah itu tidak baik, Pak? Baik. Apakah tidak berpahala? Insya Allah berpahala. Tapi apakah itu sesuai dengan tujuan Allah menurunkan Al-Quran kepada kita? Jawabnya belum tentu. Bahkan kalau kita cepat-cepat membaca Al-Quran itu ditegur oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 15. Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Surah Al-Qiyamah ayat 15 ini konteksnya adalah ketika Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu itu, beliau ingin cepat-cepat menghafalkannya. Kenapa? Karena khawatir malaikat Jibril sudah pergi, beliau belum hafal. Ketika Rasulullah saja membaca Al-Quran cepat-cepat ingin menghafalkan itu wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril, ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lidahmu untuk mempelajari Al-Quran untuk cepat-cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya kamilah Allah yang mengumpulkan Al-Quran di dadamu agar kamu mengetahui tentang Al-Quran itu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, apabila dibacakan kepadamu Al-Quran, maka barulah kamu ikuti bacaan itu.
Hadirin, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ditegur karena baca Al-Qur'an cepat-cepat, bagaimana dengan kita? Walaupun Rasulullah itu walaupun cepat, insya Allah tajwid makhrajnya betul karena beliau orang Arab. Sedangkan kita baca Al-Qur'an yang bukan bahasa ibu kita, bahasa Arab, tentu akan terjadi banyak kekurangan, kesalahan baca dan seterusnya. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, maka materi berinteraksi dengan ayat Al-Quran itu, saya ingin membaca satu ayat kemudian kita uraikan sedikit, tidak terlalu dalam, yang sederhana dan aplikatif untuk bisa kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Saya mulai pada pagi hari ini, materi pertama singkat saja. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2. Surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya diuji, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surah Al-Mulk ayat 2 ini Allah menegaskan bahwa Allah menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji manusia, siapa yang lebih baik amalnya, bukan siapa yang lebih banyak amalnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang yang lebih baik amalnya. Hadirin, banyak orang, mohon maaf, kurang lengkap memahami ayat ini, sehingga memahami yang lebih baik amalnya itu berorientasi pada ibadah mahdhah. Siapa yang sholatnya baik, puasa sunnahnya baik, kemudian mencari ilmunya baik, banyak sekali amalan-amalan sunnah dilakukan dan sebagainya, itulah yang lebih baik amalnya. Saya tidak mengatakan salah, tetapi ini kurang lengkap. Orang yang sholat 5 waktu berjamaah baik, iya. Orang yang ditambah amalan-amalan sunnah baik, iya. Puasa Senin Kamis dilaksanakan baik, iya. Tapi apakah ini kemudian ahsanu amala, yang lebih baik amalnya? Belum tentu. Ukuran kebaikan bukan semata-mata ibadah mahdhah semata. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan hadis yang sudah kita hafal semuanya. Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini Rasulullah yang mengatakan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis ini banyak diriwayatkan, ya. Yang saya kutip ini dari At-Tabrani, ya. Hadirin, betapapun orang ibadah mahdhahnya luar biasa, tapi dia tidak sama sekali ingin menjadikan dirinya bermanfaat kepada orang lain, dia belum dikatakan khairun nas. Ya, dia belum dikatakan orang yang terbaik, ya, bukan sebaik-baik manusia. Nah, dikaitkan dengan ayat yang lebih baik amalnya, dimensinya paling tidak ada 2, dimensi ritual dan dimensi sosial. Yang ibadahnya baik, tapi kemanusiaannya juga baik. Nah, banyak orang yang berasumsi bahwa orang yang baik itu yang hanya dimensi ritualnya saja yang baik, sementara mengabaikan dimensi kemanusiaan atau sosial. Gampang lihat ini, dia punya kepedulian nggak sih terhadap jamaah lain-lain sesamanya? Dia punya kepedulian nggak sih dengan masjid yang dibangun ini? Dia punya kepedulian nggak sih dengan berbagai macam keperluan masyarakat umum? Walaupun kita tidak perlu menjustis orang lain, menjudge orang lain, tetapi itu bisa kelihatan bagaimana dia berempati kepada hal-hal yang bersifat kemanfaatan kepada manusia yang lainnya. Hadirin, oleh karena itu, memahami Al-Mulk ayat 2 ini, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Kita berupaya untuk menjadi diri kita orang yang salih dalam ritual, amalan ibadah kita yang mahdhah, sholat dan yang lain-lain yang mahdhah kita laksanakan dengan maksimal tentu saja. Tapi di sisi lain kita juga perlu menjadikan diri kita orang yang berusaha senantiasa bermanfaat bagi orang lain.
Jangan dibantah kemudian, Pak, saya ini bagaimana bermanfaat kepada orang lain, sedangkan saya ini untuk makan sehari-hari aja susah. Banyak orang yang mengukur manfaat bagi orang lain itu hanya sekedar harta. Kalau kita punya kelebihan harta, bisa mungkin kita bermanfaat bagi orang lain dengan harta kita. Tapi tidak harus senantiasa karena harta kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bermanfaat kepada orang lain. Contoh kecil aja kemarin, waktu Covid bukan luar biasanya, Bapak Ibu belum tahu betapa jamaah kita, saudara kita pontang-panting cari tabung oksigen dan sebagainya. Ya. Untuk apa? Untuk saudara kita yang sakit. Dan saudara kita yang berusaha untuk mengumpulkan sembako dan sebagainya. Paling tidak kita melakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita yang terimbas ekonominya karena Covid itu. Kalau kita berbicara sendiri waktu itu, wong zaman susah gini kok saya mau sedekah, biar saya aja dengan keluarga saya yang aman. Tetapi tidak begitu di dalam Islam. Apa artinya jamaah? Apa artinya ukhuwah? Kalau kemudian ada saudara kita yang sakit, saudara kita yang menderita, saudara kita yang memerlukan uluran, sementara kita tidak melakukan apa-apa. Lakukan semampu kita untuk membantu saudara-saudara kita, bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Tidak usah yang banyak, yang lain-lain dulu. Yang jamaah semasjid ini saja. Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang sedang memerlukan bantuan? Jangan lagi kemudian diukur dengan uang. Tidak harus dengan uang. Boleh jadi dengan hal-hal yang lain yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang itu. Poin penting dari penyampaian saya dalam ayat tersebut adalah mari kita bersama-sama berusaha menjadikan diri kita orang yang saleh dalam ritual, dan tidak kalah pentingnya kita yang saleh dalam sosial. Sebagai kata akhir, pernah Buya Hamka ditanya oleh seseorang, "Wahai Buya Hamka, saya heran dengan seseorang saudara tetangga saya itu. Loh, kenapa? Tetangga saya itu sholatnya luar biasa, selalu jamaah di masjid, sholat sunnahnya juga, puasa sunnahnya juga, haji sudah beberapa kali. Tetapi sayang orang itu tidak disukai oleh tetangganya yang sekitarnya." Loh, kenapa? Kata Buya Hamka. Orang itu memang sholatnya baik, yang lain-lain juga baik, tapi dia pelitnya bukan main di tengah-tengah masyarakat. Sementara ada saudara saya yang lain, tetangga saya, Buya, dia sholatnya ya biasa-biasa saja, tidak tekun-tekun amat. Kemudian puasa sunnahnya dan sebagainya juga biasa-biasa saja, tidak sebaik orang yang lain. Belum haji juga, tapi dia disukai tetangga-tetangganya. Kenapa? Karena dia betul-betul dermawan, suka membantu saudara-saudaranya yang memerlukan pertolongan. Apa jawab Buya Hamka? Seandainya Islam dua orang itu disatukan, maka lengkaplah Islamnya dia. Maka kesimpulannya adalah Islam kita ini akan menjadi baik, kita ini akan jadi ahsanu amala, kita ini akan jadi khairun nas ketika berkumpul pada diri kita itu kesalehan sosial dan kesalehan ritual, kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga kita semuanya mampu menjadikan diri kita orang yang salih dalam ritual dan salih dalam sosial. Maka kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.